Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak dari Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu bahwa ia ingin pergi ke negeri Bintan yang besar itu agar lebih mudah mencari pekerjaan, karena mereka adalah seorang yang miskin. Lalu, pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ibunya memberi berbagai pembekalan kepada Hang Tuah karena ia akan pergi ke negeri Bintan. Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaannya. Lalu tiba-tiba ada pemberontak yang datang ke tengah pasar yang membuat banyak orang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Tiba ada seorang yang sedang melarikan diri bertanya kepada Hang Tuah. Lalu Hang Tuah menjawabnya. Waktu Hang Tuah sedang berbicara, ibunya melihat bahwa ada pemberontak yang berjalan menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko untuk memperingatkan anaknya. Setelah mendengar teriakan ibunya, ia pun melawan pemberontak itu dengan kapak hingga pemberontak itu tewas. Tindakan keberaniannya disaksikan seorang anak yang meramalkan bahwa Hang Tuah akan menjadi perwira besar di tanah Melayu. Berita itu pun tersebar dan akhirnya sampai ke telinga keempat sahabat Hang Tuah, yaitu Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Setelah mendengar kabar itu, mereka pun langsung menghampiri Hang Tuah dan bertanya, apakah benar ia menghabisi pemberontak itu dengan kapak? Hang Tuah pun menjelaskan bahwa pemberontak tidak layak dibunuh dengan keris, tetapi dengan kapak. Berita itu pun juga terdengar sampai ke telinga raja. Kehebatan Hang Tuah membuat raja sangat menghargainya. Namun, hal ini menimbulkan iri hati di antara para pegawai istana. Tumenggung dan para pegawai yang iri hati itu pun menghasut raja dengan menuduh Hang Tuah. Hang Tuah dituduh berkhianat karena berhubungan dengan seorang perempuan istana bernama Dang Setia. Setelah Baginda Raja mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia memerintah para pegawainya yang berhati jahat itu untuk menyingkirkan Hang Tuah. Maka Hang Tuah pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi Hang Tuah tidaklah mati karena Hang Tuah itu perwira besar. Apalagi ia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tuah berada di puncak hulu Sungai Perak. Di sanalah ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan.